Sebab kekayaan yang akan Anda terima ada tukarannya, ada substitusinya, nyawamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, bahkan keturunanmu. Shalom, selamat jumpa lagi. Buat sahabatku, sahabat Tuhan di mana saja Anda berada, selamat datang di channel Langit Mujizat. Kita bersama-sama ada di sini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat datang buat kamu yang baru bergabung menemukan channel ini. Saya berdoa, apa yang menjadi kebutuhan kita dapat ditemukan dalam channel ini. Kita perlu satu hal, kuasa firman Tuhan yang memberikan solusi atas setiap pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang tidak pernah bisa dijawab. Tuhan masih berkuasa. Latar belakang saya langit biru, gunung, hamparan, padang yang indah. Ini adalah mahakarya dari Sang Pencipta langit dan bumi. Namanya Yahweh Zebaoth, Tuhan semesta alam. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan kali ini, mari kita berdoa. Bapa semesta alam, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semua yang berada di bawah kolong langit adalah milik-Mu. Yang ada di dasar bumi, sumber daya alam, sumber daya manusia, bahkan gugusan bulan, bintang, galaksi, yang ada di seantero jagat raya, langit biru, milik kepunyaan-Mu. Engkau yang hebat, Engkau perkasa, Engkau yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Engkau yang pertama, Engkau yang selama-lamanya. Apa saja yang kami perbuat hari ini, kami akan diberkati oleh firman kebenaran-Mu. Engkau akan menjawab setiap keperluan hidup kami, setiap pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini, yang menjadi beban dan permasalahan kami, yang menjadi kegalauan hati kami. Hari ini juga kami percaya kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus akan memberikan kami solusi. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Langit Mujizat, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita tidak dapat sangkali bahwa kita hidup di bawah kolong langit ini dengan berbagai macam pelik kehidupan. Persoalan-persoalan yang tidak akan pernah habis-habisnya selalu ada saja, setiap hari, setiap waktu. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita menghadapi persoalan-persoalan itu dan menemukan solusi atas setiap kesulitan problema kehidupan. Saya dan Anda tidak akan pernah lepas daripada masalah, sebab itu bagian dari warna kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus pernah berjanji, Aku Tuhan yang menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Hari ini kita membaca renungan kita yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau Anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Tuhan. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau Anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Luar biasa sekali. Hari ini saya tidak mempropagandakan agama. Hari ini saya memberitakan tentang Yesus, firman kehidupan yang memberikan kita solusi atas setiap persoalan yang kita hadapi. Yang menjadi pertanyaan, kalau Dia Tuhan, kenapa Dia harus dicobai? Ingat saudaraku, bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan sifat kemanusiaannya juga ada pada Yesus. Tetapi berbeda dengan sifat kemanusiaan kita. Karena jujur dan terus terang, kita dilahirkan oleh karena nafsu daripada ayah ibu kita. Tidak akan mungkin terjadi kelahiran tanpa pertemuan sperma dengan sel telur. Dan
Tidak akan pernah terjadi pembuahan jika tidak ada terjadi perkawinan. Tetapi Yesus, dia lahir bukan karena persetubuhan hawa nafsu seksual seorang manusia, tapi oleh karena Roh Kudus. Sehingga sifat kemanusiaan Yesus dan sifat kealahannya adalah manunggal, kudus dan luar biasa. Tapi kita melihat salah satu sifat kemanusiaan, Yesus juga lapar. Yesus juga bisa sedih, Yesus juga bisa menangis, Yesus juga bisa marah. Dia punya emosi sama seperti Anda dan saya punya emosi. Lalu pada waktu itu Roh membawa dia setelah berpuasa 40 hari dan dicobai oleh si iblis. Iblis mencoba dia. Hari ini kita belajar apa senjata setan dalam menghancurkan manusia, dalam mencoba menguasai manusia. Setan punya kuasa juga untuk memberikan seluruh keindahan alam semesta ini, kekayaan, harta benda, jabatan, pangkat, dapat memberikannya kepada kita. Tetapi ada satu hal yang dia tuntut daripada kita. Itu sebabnya setan tidak pernah benar-benar tulus untuk menolong kita. Tidak pernah benar-benar serius membantu kita. Dia laksana kail. Di ujung kail itu yang tertutup dengan umpan yang melezatkan bagi ikan. Ada kail yang bisa mengancam maut bagi ikan. Demikian juga dengan setan. Sehingga kita pelajari hari ini senjata yang sering digunakan setan supaya kita bisa menang melawan setan dan menang atas setiap persoalan kehidupan ini. Kita perhatikan hal yang pertama, setan tahu bahwa Yesus lapar. Setan tahu bahwa Yesus lemah habis berpuasa 40 hari. Demikian juga setan tahu bahwa kamu butuh uang. Setan tahu bahwa kita sedang galau. Setan tahu bahwa kita sedang frustrasi saat ini. Ingat, setan tahu dengan keberadaan kita, tapi Tuhan lebih tahu karena Tuhan juga memberikan solusi untuk setiap persoalan kita. Karena Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, jangan jadi hamba uang, sebab Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Perbedaan setan dengan Tuhan, setan tahu apa yang sedang kau alami, tetapi dia tidak pernah memberikan solusi yang serius untuk benar-benar menolong Anda. Dia punya pamrih, dia punya sesuatu untuk menarik jiwamu, untuk menguasaimu, menghancurkanmu, dan menuntut sesuatu dalam dirimu. Tetapi Tuhan tidak. Ketika Tuhan mau menolong kita, dia bukan cuma tolong setengah-setengah, dia akan tolong full. Bahkan bukan cuma tolong dalam kehidupan di dunia ini, dia akan tolong kita sampai kehidupan yang kekal. Sebab langit dan bumi, sorga dan bumi, semua dalam tangan Tuhan. Dia pemilik satu-satunya. Setan tahu kelemahan Yesus. Setan tahu kelemahan kita sebagai manusia. Ketika Anda lapar, ketika Anda galau, ketika kita dalam kesulitan, hati-hati, setan ada di sekitarmu dan tahu hal itu. Sehingga senjata pertama yang dilakukan oleh setan, dia tawarkan tentang kebutuhan perut. Setan tahu bahwa Yesus lapar, dia tawarkan. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Tuhan, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Setan tahu kebutuhan utama pada waktu itu orang lapar adalah makanan. Saat itu Yesus dicoba, ayo jadikan batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab dengan firman, dengan tegas, dengan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan dari roti saja. Memang benar, roti, makanan, minuman yang kita konsumsi bisa memberikan kehidupan bagi kita karena kita butuh energi. Tetapi more than that, lebih daripada itu, kita butuh makanan spiritual, makanan firman yang bukan hanya bermanfaat bagi di bumi ini, tapi bermanfaat juga bagi kehidupan yang akan datang. Senjata yang pertama, bahwa setan akan mencoba menawarkan sesuatu merupakan kebutuhan perut kita. Kita jangan seperti Esau menjual hak kesulungannya hanya karena kebutuhan perut. Firman Tuhan mengatakan jangan bertuhankan perut. Jangan bertuhankan perut. Senjata pertama, setan akan menggoda Anda dengan kebutuhan jasmani sehari-hari. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Memang roti bisa memberikan kehidupan, tapi kehidupan yang sejati ada di dalam firman Tuhan. Dan senjata yang kedua, setan membawa Yesus ke tempat yang tinggi, lalu mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu dari atas. Karena ada tertulis, setan juga pakai firman untuk mencobai Anda. Dia berkamuflase seolah-olah dia malaikat suci.
Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau jatuh, ada malaikatnya diperintahkan untuk menatang engkau. Tapi Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya melihat di sini kata mencobai artinya jangan menantang. Apa yang telah menjadi hukum kesemestaan yang Tuhan telah tetapkan, Anda jangan tantang. Karena itu hukum telah diciptakan oleh Tuhan. Hukum gravitasi adalah benda jatuh dari atas ke bawah. Itu hukum gravitasi. Ketika kita mau mencoba menantang hukum yang telah ditetapkan Tuhan, maka sama saja kita menantang Tuhan. Ada banyak variasi dalam kehidupan ini, sering kita menantang Tuhan. Kita malas tapi kita minta mau kaya. Kita tidak tahu atur waktu tapi kita minta supaya kita bisa disiplin. Kita tidak tahu mengatur makanan kita, diet kita, memantang makanan mana yang perlu dimakan, mana yang tidak. Tapi kita minta sehat. Bagaimana mungkin kita boros, kita tidak bisa mengatur keuangan kita, tapi kita minta diberkati. Karena hukum yang sudah ditetapkan, siapa yang malas, dia pasti miskin. Siapa yang lamban, dia pasti akan lapar. Siapa yang tidak tahu menata kehidupannya, maka dia akan menjalani kehidupan yang tidak teratur. Jangan coba menantang Tuhan, ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, jadilah rajin, jadilah kuat, tetap percaya. Anda jangan menantang. Oh, saya santai saja, Tuhan pasti menolong saya. Tidak bisa, tidak bisa. Banyak variasi dalam kehidupan ini. Seringkali kita mencoba menantang Tuhan dengan logika berpikir kita yang sempit. Kita memandang enteng tentang kuasa doa. Kita pandang enteng tentang firman Tuhan. Kita mengatakan, firman Tuhan itu cuma basa-basi. Saya percaya dengan kekuatan saya bisa melakukannya itu. Itu termasuk kategori Anda menantang Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin kita berkata, oh saya cukup kaya, saya mampu, saya pintar, saya jebolan dari Amerika, saya punya tingkat pendidikan akademisi dari universitas yang terbaik. Anda mengandalkan itu. Tahukah Anda sifat-sifat seperti itu? Anda menantang Tuhan. Anda terlalu percaya pada diri sendiri. Anda terlalu pede. Anda mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Adalah satu sikap menantang. Mungkin Anda mendebat saya dan berkata, mana bisa Pak seperti itu? Iya, karena pemilik langit dan bumi, satu-satunya pemilik nafas kehidupan adalah Tuhan. Tuhan mau setiap komponen kehidupan di alam semesta ini berhubung dengan Tuhan. Hanya manusia yang diberikan free will, kehendak bebas. Anda bisa memilih tanpa Tuhan atau dengan Tuhan. Anda lihat, hamparan bumi ini tidak pernah habis-habisnya. Semua sumber daya alam yang sudah dieksploitasi, tambang-tambang nikel, tambang-tambang emas, semua mineral sudah dieksploitasi, tapi tidak pernah kekurangan. Saya percaya sumber daya alam tidak akan pernah kurang, karena Tuhan mencukupkan. Pertanyaannya, mengapa supply yang begitu luar biasa, supply di unlimited supplier itu ada dalam kehidupan alam semesta? Karena mereka terkonek dengan Tuhan. Firman Yesus berkata, lihat burung-burung di udara, tidak menanam, tidak menyimpan, tapi Tuhan memberikan makan di sorga. Kenapa? Mereka connected langsung dengan Tuhan. Demikian juga dengan manusia. Hanya manusia yang diberikan kehendak bebas. Anda boleh memilih. Hari ini, kata Yahweh, aku perhadapkan engkau dengan berkat dan kutuk. Engkau boleh pilih aku atau tidak memilih aku. Demikian juga dengan Yosua pada pidato perpisahannya di bangsa Israel. Pada masa usianya sudah uzur, dia berkata, hari ini kamu pilih. Kalau kamu menganggap beribadah dengan Baal itu baik, silakan beribadah. Tetapi aku dan rumah tanggaku, kami hanya beribadah pada Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Ibadah bukan hal paksaan. Ibadahlah adalah hal pilihan. Anda dan saya bukan hewan, bukan tumbuhan yang harus langsung terkonektik dengan Sang Pencipta langit semesta. Tetapi Anda dan saya diberikan kehendak bebas untuk memilih apakah Anda mau hidup dengan Tuhan atau hidup di luar Tuhan. Apakah Anda mau bersahabat dengan Tuhan atau bersahabat dengan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata demikian, barang siapa mengasihi bumi dan segala yang ada di dalamnya, maka kasih Tuhan tidak akan ada pada orang itu. Anda jangan menantang Tuhan. Anda harus ikut dan submit dengan Tuhan. Ini bukan persoalan agama, tapi persoalan kesadaran diri sendiri. Self-awareness. Aku punya Tuhan, aku hidup ini hanya sementara di bumi ini. Aku tahu ada Sang Pencipta langit dan bumi. Aku harus terkonektif dengan sadar. Aku berhubungan dengan Tuhan. Jangan menantang Tuhan lagi. Karena mentang-mentang engkau kaya, mentang-mentang engkau pintar, mentang-mentang engkau punya jabatan. Tolong beritahu saya, jabatan apa yang tidak akan pernah berakhir? Jabatan apa yang tidak akan ada lengsernya? Kekayaan apa yang akan bisa dibawa sampai mati? Tidak pernah bisa ada. Sejauh mana manusia bisa ke seluruh dunia, tapi jujur di dalam hati manusia ada lubang besar yang tidak bisa diisi dengan apapun. Tidak akan pernah bisa puas sekalipun seluruh kekayaan dunia Anda miliki. Dan lubang besar itu, the big hole, Tuhan ciptakan
hanya bisa dipuaskan kalau itu diisi oleh Tuhan. Sudah terbukti, banyak orang kaya, banyak super rich, para miliarder, mereka angkat tangan. Bahkan banyak yang bunuh diri, mereka tidak berdaya. Ternyata jabatan, kekayaannya tidak bisa menolong mereka. Jangan menantang Tuhan. Setan selalu menggoda Anda dan saya untuk menantang Tuhan, untuk terlalu percaya diri. Karena kita kaya, karena kita pintar, karena kita sudah around the world. Kita mengelilingi dunia, punya banyak mitra, punya banyak jaringan. Kita memiliki corporation, the big corporation. Kita memiliki segala sesuatu, sehingga kita bisa berkata, aku tidak akan kekurangan. Jangan seperti orang yang kaya yang bodoh dalam firman Tuhan. Dia berkata pada jiwanya, hai jiwaku, makan minumlah sepuas-puasnya. Karena banyak persediaan makanan di lumbung kita. Tapi pada waktu itu Tuhan datang, hai orang kaya yang bodoh, hari ini aku akan ambil nyawamu. Untuk siapa harta bendamu? Fakta sudah membuktikan. Siapa founder dan owner dari Apple? Ketika dia mati, semuanya berpindah tangan. Tak ada satupun gadget dari Steve Jobs yang bisa dibawa ke liang kubur atau ke alam sana. Jangan menantang Tuhan. Hal yang pertama, setan selalu menggoda kita hanya pada fokus kebutuhan jasmani, kebutuhan perut. Karena itu rawan, maaf kata, akan ada banyak orang rela menjual diri hanya untuk kebutuhan perut saja. Yang kedua, setan mengajak kita untuk menantang Tuhan dengan terlalu percaya diri. Hari ini, jika kamu punya jabatan, kamu punya kekayaan, kamu bahkan menamakan diri sebagai the crazy rich, jangan terlalu percaya diri dengan kekayaanmu. Jangan terlalu percaya diri karena depositomu, karena uang bank accountmu besar. Jangan percaya diri. Jangan menantang Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Kalau hari ini, the crazy rich, nafasmu ditarik oleh Tuhan, siapa yang akan meneruskan kekayaanmu dan mengelolanya dan mengambilnya? Pasangan kita yang tercantik, istri, suami, bisa pindah tangan. Yang ketiga, setan menggunakan ancaman, setan menggunakan senjata ini. Dibawanya Yesus di atas puncak bait Tuhan, dan diperlihatkanlah seluruh kekayaan duniawi dengan gemerlapnya. Seperti kita dalam penerbangan. Karena puji Tuhan, saya pernah diberikan kesempatan terbang dari Jepang ke Singapura. Gemerlapnya lampu-lampu di negara Taiwan, kecil-kecil, indah sekali. Gemerlap indah sekali. Bagi Anda yang sudah mengalami penerbangan pada malam hari di atas kota-kota besar tertentu, kita melihat itu Laksana, Laswardi, Permadani berhamparan dengan berlian-berlian yang gemerlap. Indah sekali. Yesus diperlihatkan dengan pemandangan itu. Dan setan berkata, kalau kau sembah aku, maka semua kekayaan dunia ini aku berikan kepada. Pesugihan ada. Setan bisa memberi Anda kaya. Setan bisa merubah ekonomi Anda dengan seketika membalikan telapak tangan. Bisa. Anda bisa ke Gunung Kawi. Anda bisa ke tempat-tempat yang telah biasa dikunjungi orang. Konon kabarnya di tempat-tempat tertentu ada tempat-tempat untuk mencari pesugihan. Bisa, setan bisa membuatnya. Tapi setan juga minta pamrih, yaitu nyawa. Ketika diperhadapkan dengan kekayaan dunia itu, Yesus berkata, sebab ada tertulis, kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Setan tidak segan-segan memberikan Anda kekayaan, memberikan Anda jabatan, memberikan keuangan yang melimpah. Tapi setan minta daripadamu, kamu harus menyembah dia, kamu harus sujud kepada dia. Cuma itu yang setan minta, yang setan damba-dambakan dari Anda, yaitu penyembahanmu, submitmu, tundukmu, dan mengakui, menggantikan Tuhan semesta alam, menjadikan setan menjadi Tuhanmu. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu menyembah Mamon, maka kamu akan mengikuti Mamon. Kalau kamu menyembah Allah, kamu akan mengikuti Allah. Tidak bisa orang menyembah dua, menyembah Allah, menyembah Mamon. Mamon adalah gambaran harta kekayaan duniawi ini. Setan menuntut penyembahan kita, tetapi kita tidak demikian. Kita tahu setan akan membawa kita kepada jurang maut. Setan tidak benar-benar memberikan kita kebahagiaan sejati. Iya, banyak bukti. Orang nampaknya kaya, tapi hatinya kosong, hatinya galau, hatinya ingin bunuh diri. Setiap malam dia tertekan dengan pikiran yang jahat, mimpi-mimpi yang jahat. Istrinya menjadi stres, anak-anaknya menjadi gila. Banyak bukti. Setan tidak pernah benar-benar serius supaya rumah tanggamu baik. Setan tidak pernah membuktikan. Setan tidak pernah berusaha supaya kamu sejahtera. Kalau dia memberikan harta benda, dia akan ikat kamu sebagai budak. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita hanya menyembah Tuhan. Menyembah artinya mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang terhubung dengan diriku. Tidak ada yang lain.
Mulai hari ini, jika kamu masih terbiasa berhubungan dengan dukun, berhubungan dengan sesuatu di luar Tuhan, tinggalkan semua itu. Karena ada pamrih, ada tumbal yang diminta, ada korban yang diminta. Setan tidak pernah benar-benar serius dengan Anda. Setan tidak pernah benar-benar membuat Anda kaya sejati. Nampaknya kaya, tapi yang tahu tentang itu diri Anda sendiri. Kosong, tidak berdaya. Rasanya ingin bunuh diri, rasanya putus harapan, rasanya ini seperti tidak ada artinya. Gemerlap kekayaan, harta benda, bahkan bank account Anda yang besar hampir tidak ada artinya. Sehingga Anda bisa menemukan banyak orang-orang kaya yang terjerat dengan setan, yang menjadikan setan menjadi tumpuan harapan kekayaannya. Tidak pernah mengalami kedamaian, tidak pernah mengalami sukacita. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa dunia yang kita tinggali ini sifatnya sementara. Kekayaan kita akan pindah tangan, karena kita tidak akan membawanya ketika kita mati. Kita tidak akan membawanya predikat-predikat jabatan kita, ijazah kita, S1 gelar doktoral kita tidak akan membawanya. Kita tinggalkan itu hanya menjadi kertas yang tidak akan berguna lagi. Tidak akan mungkin bisa dipakai oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Karena sertifikat, ijazah, diploma yang kita miliki tidak berlaku bagi orang lain, karena yang memilikinya sudah meninggal. Jika kita mengerti hal ini, maka mari kita menang dari semua tawaran-tawaran setan. Setan mencoba menawarkan semua kebutuhan-kebutuhan perut Anda, karena setan tahu kelemahan manusia ada di situ. Yang kedua, setan mencoba merangsang Anda, mempengaruhi, memprovokasi kita untuk menantang Tuhan dengan terlalu percaya diri, terlalu mengandalkan apa yang kita miliki. Padahal kalau kita tahu dan terbuka, harta benda dan semua kekayaan yang ada di dunia ini sifatnya sementara, tidak bisa menolong apa-apa. COVID-19 sudah membuktikan kekayaan dunia tidak bisa menolong, tidak bisa menghindarkan kita dari semuanya itu. Kita perlu Tuhan. Dan yang terakhir, setan selalu mau menawarkan kita kekayaan. Setan selalu mau menawarkan kita supaya hidup dalam kelimpahan. Tetapi kelimpahan yang di dalamnya ada mata pancing yang akan bukan menarik kita dalam maut di bumi ini, tapi pada kehidupan yang kekal. Kita akan masuk dalam penghakiman yang kekal. Sayangkan rumah tanggamu, sayangkan keturunanmu, sayangkan dirimu. Kita masih punya Tuhan. Lawan semua senjata-senjata setan dengan satu keputusan. Hidupku bukan hanya dari makan minum saja. Hidupku dari firman Tuhan. Dan aku tidak akan mau menantang Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau hari ini engkau diberkati Tuhan, engkau kaya, engkau punya jabatan, engkau terkenal, famous, popular, di mana menjadi public figure, makin submit dan mengakui semua karena Tuhan. Kita mengambil rumus seperti padi, makin berisi, makin merunduk. Ada Tuhan yang menguasai langit semesta, bahkan nafas kehidupan kita. Dan jangan tergiur dengan kekayaan. Anda kerja keras, Anda kerja cerdas, Anda kerja bijak, bangun mitra sebaik-baiknya, pelihara kejujuran, integritas kita. Saya percaya berkat Tuhan akan terbangun dengan sendirinya. Jangan cari jalan pintas, mencari kekayaan dengan pesugihan, mencari kekayaan dengan berbagai macam cara, dengan santet, dengan tuyul, dengan macam-macam istilah yang ada di dunia okultisme kegelapan. Jangan lakukan itu, sebab kekayaan yang akan Anda terima ada tukarannya, ada substitusinya, nyawamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, bahkan keturunanmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Berita firman ini disampaikan menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi Tuhan, suplai rohani bagi kami, makanan rohani. Hari ini kami mau bertindak bersama-sama. Kami akan ikut Tuhan, mengakui Tuhan sebagai pemilik alam semesta, bahkan pemilik nafas hidup kami. Selama ini kami akui, kami terlalu percaya diri dan sombong dengan harta kami, jabatan kami, keuangan kami, mitra kami, big corporation kami, kekayaan kami, perusahaan besar kami. Tapi hari ini Tuhan, kami sadar betapa mudahnya Engkau mengambil semuanya itu. Karena terbukti tsunami di Jepang, tsunami di Aceh, semua kesombongan manusia, kekayaan bangunan apapun habis seketika hanya dengan air. Engkau luar biasa. Kami akui Tuhan bahwa kami hidup ini hanya oleh karena anugerah-Mu. Hari ini kami tidak akan tergiur dengan keindahan permata duniawi ini yang seolah-olah mencari substitusi pertukaran dengan nyawa kami. Harga kami tidak senilai harta benda itu. Harga kami lebih mahal daripada seisi dunia sekalipun. Karena firman-Mu berkata, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kamu kehilangan keselamatanmu. Hari ini Tuhan kami percaya, hidup kami berharga. Lebih berharga daripada emas, perak, jabatan, popularitas yang ada di muka bumi ini yang pernah ada. Karena hidup kami telah ditebus dengan darah Yesus perjanjian. Hari ini Tuhan, aku berdoa,
Jika ada di antara sahabat Tuhan yang sedang mendengarkan, menonton channel ini, sedang dalam pergumulan ekonomi, rumah tangga, masalah penyakit dan sebagainya, ulurkan tanganmu yang berlubang paku, jamah mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan, berikan penghiburan kepada yang susah, beri mereka kepastian pada yang galau. Kami percaya mujizat-Mu sama. Engkau menguasai alam semesta, Engkau Tuhan yang sama yang tidak berubah, ada di samping mereka hari ini, dan mereka telah membuka hati untuk Engkau. Marilah Tuhan menjadi sahabat bagi mereka. Terbukalah pintu sorga bagi setiap sahabat langit mujizat yang menonton mendengarkan acara ini. Demi nama Yesus Masih, Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Sahabat Tuhan, tetap semangat. Kita punya satu Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Konekkan hidup Anda dengan Tuhan saja. Sebab Tuhan menguasai bumi dan menguasai kehidupan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Jika Anda tidak keberatan, Anda ingin supaya dapat informasi, notifikasi berikutnya dari video-video baru, silakan subscribe di sini, like atau share kepada orang-orang, teman-teman Anda yang memerlukan jawaban atas kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Saya sedang berada di kawasan yang sangat indah sekali, di atas puncak sebuah bukit, di Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Di depan saya ini adalah hamparan tanah kurang lebih 300 hektar akan digunakan pengembangan kota. Inilah desa kami. Kita berdoa. Desa ini akan menjadi kota yang besar, kota yang diberkati. Tepatnya di Kabupaten Morowali Utara, di mana Kabupaten Morowali Utara terdapat perusahaan tambang nikel terbesar, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini keindahan gunung-gunung hamparannya. Inilah tanah yang diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang mencari Tuhan di negeri ini. Kami tinggal di desa, tetapi kami percaya Tuhan yang sama berlaku di kota. Tuhan yang sama juga berlaku di desa ini. Karena Tuhan yang memiliki bumi, langit, alam semesta. Dalam tangan Dia, Dia sanggup, Dia mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali hidup kita terhubung dengan Tuhan, maka selamanya hanya dengan Tuhan. Anda dan saya, setuju atau tidak, tetap satu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang menguasai bumi, Tuhan yang menguasai alam semesta, bulan bintang jagat raya, bahkan kekekalan. Hidup sesudah mati masih ada. Mati bukan akhir dari perjalanan hidup, tapi kematian adalah awal dari kehidupan yang baru. Hidup di dalam dimensi yang baru, dimensi yang tidak akan pernah terpengaruh dengan ruang dan waktu. Dan penguasa di sana tetap sama, penguasa di bumi tetap sama, yaitu Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda sekalian. Tuhan mengasihi kita. Tuhan hidup bersama dengan kita. Melihat keindahan alam semesta ini adalah bukti suatu mahakarya, bukti bahwa Sang Pencipta mempunyai nilai seni yang tinggi dan kasih yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati.